Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai materi dalil Pitagoras. Dari video Bu Yanti yang terdahulu sudah dijelaskan dengan alat peraga bagaimana membuktikan tentang rumus Pitagoras. Nah, sekarang kita mau menuju ke diktat kalian supaya kalian lebih jelas lagi. Berdasarkan video tadi, maka kita ingat kembali ya, sisi AB atau sisi BC itu disebut apa? Ya, tentu saja adalah sisi siku-siku. Sisi siku-siku. Sedangkan sisi AC disebut sisi miring. Ya, sisi miring. Nama lainnya apa? Ya, hipotenusa. Kalau pada segitiga PGR, maka hipotenusanya yang mana? Iya, PQ inilah hipotenusa. PQ-nya, PR hipotenusa ya. PR-nya yang hipotenusa. Hipotenusa. Sedangkan pada segitiga KLM, tentu saja LM adalah hipotenusanya. Hipotenusanya. Sedangkan KM dan KL tentu saja merupakan sisi siku-siku. Baik. Dari video yang terdahulu, ini hampir sama dengan gambar yang sebelah kiri ini ya. Tetapi ini posisinya agak berbeda. Perhatikan bahwa segitiga dengan panjang A, B, dan C, sisi yang A panjangnya berapa? Ya, sisi yang A panjangnya 3. Maka tentu saja luas persegi yang pada sisi A adalah berapa? 9. Kemudian luas persegi pada sisi B tentu saja 4 kali 4 yaitu 16. Kemudian luas persegi pada sisi C berarti berapa? Ini kan tidak kelihatan seperti tadi ya, kalau pas pakai alat peraga ini ada segitiga satuannya, tetapi kalau ini kan tidak bisa. Caranya bagaimana? Nah, kita bagi persegi ini menjadi beberapa bagian. Kita gambar dulu ya. Oke, kita gambar dulu. Kita bagi-bagi dulu persegi ini menjadi beberapa bagian. Ya, kita geser. Ya, ini saya bagi menjadi beberapa bagian. Baik. Kita akan buat segitiga di situ. Iya. Kita akan buat segitiganya di situ. Ya. Ini saya beri garis putus-putus ya. Kemudian ini juga saya buat begini. Ya. Tentu saja ada 4 buah segitiga. Ini segitiga yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, dan ada sebuah persegi kecil di sini. Baik, kita akan menghitung luas salah satu segitiga dulu ya. Luas salah satu segitiga berarti setengah dikali alasnya berapa itu?
Ya, alasnya 3, tingginya berapa? Tingginya 4. Maka setengah kali 3 kali 4 berapa? Ya, 6. Luas persegi C itu berarti bagaimana? Tentu saja 4 kali luas segitiga ditambah luas persegi yang kecil itu. 4 kali 6 ditambah luas persegi yang kecil berapa? Iya, 1 satuan. Maka hasilnya 25. Jadi luas persegi yang C itu luasnya 25. Ternyata bahwa 9 ditambah 16 itu hasilnya 25. Atau bisa saya tulis 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Ini seperti di video itu ya, bilangan-bilangannya. Nah, sekarang kalau yang besar ini, oke, saya besarkan dulu ya, yang sebelah kanan ini. Oke. Nah, kalau sekarang segitiganya ini, iya. Panjang sisi A kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 satuan. Berarti luas segi yang sisinya A adalah 12 kali 12. Berapa? Iya, 144. Kemudian sisi yang B ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, bagaimana cara menghitung luas persegi yang C? Hampir sama dengan tadi, kita buat 4 buah segitiga dulu. Ya, kita buat 4 buah segitiga. Ya, kita buat 4 buah segitiga. Ini kita buat garis putus-putusnya. Iya, sampai di sini aja. Nah, ini kok tidak mau turun. Ya, kita buat. Ya, kita buat segitiganya sekarang. Ya, kita akan buat segitiganya. Kita buat garis putus-putus. Yang sebelah kanan B, lo malah bablas ke sana. Oke, yang sebelah kanan. Oke, kita buat garis putus-putusnya. Oke, nah kita bagi persegi yang sisi C seperti tadi menjadi 4 buah segitiga dan sebuah persegi. Kita lihat ini berarti segitiga yang pertama, ini segitiga yang kedua, segitiga yang ketiga, segitiga yang keempat, semuanya sama ya. Kemudian ada persegi di dalamnya. Berarti luas segitiga C, luas persegi dengan sisi C, kita hitung dulu luas salah satu segitiganya. Kita hitung setengah dikali
Iya, alasnya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Kemudian tingginya 1, 2, 3, 4, 5. Berapa ini? Setengah kali 12 kali 5. Ya, 30. Kemudian luas persegi yang di dalam. Berapa ini sisinya ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, tentu saja berarti 7 dikali 7. Tentu saja luasnya 49. Berarti luas persegi dengan sisi C adalah 4 kali 30 ditambah 49. 120 ditambah 49, maka 169. Kita lihat 169 ya. Apakah luas persegi sisi A 144 dan luas persegi sisi B 25 sama dengan 169? Iya. Bahwa panjang sisi A adalah 12, maka ini 12 kuadrat. Panjang sisi B adalah 5, maka 169 itu berapa kuadrat? Ya, 13 kuadrat. Nah, ini membuktikan bahwa luas sisi A ditambah luas sisi B itu sama dengan luas sisi C, atau kuadrat jumlah kuadrat sisi A ditambah sisi B sama dengan kuadrat sisi yang C. Itulah teorema Pythagoras. Kita bisa buktikan itu. Kesimpulan, pada segitiga siku-siku berlaku bahwa ya, titik-titik luas daerah persegi pada sisi siku-sikunya sama dengan luas daerah persegi pada sisi titik-titik atau hipotenusanya. Titik-titiknya isinya apa ya? Pada segitiga siku-siku berlaku bahwa ya, jumlah luas daerah persegi pada sisi siku-sikunya sama dengan luas daerah persegi pada sisi miringnya. Sisi miringnya atau hipotenusanya. Atau kuadrat panjang sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Pernyataan di atas disebut dalil Pythagoras. Ya, kita lihat sekarang. Ini saya buat jelas dulu ya. Ini sisi B, ini sisi C, ini sisi A. Pada dalil Pythagoras tadi ya, sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Bagaimana kalau cari A kuadrat? Ya, tentu saja B-nya pindah ruas, maka menjadi C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau B kuadrat berarti bagaimana? Iya, C kuadrat dikurangi A kuadrat. Contoh soal yang tadi ya, kalau sisi miringnya 5, berarti 5 kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya, 25 sama dengan 9 tambah 16. Itu kalau cari sisi miringnya. Kemudian kalau saya mau cari
Sisi siku-sikunya 3 kuadrat, itu berarti bagaimana? Iya, sisi miringnya 5 kuadrat dikurangi sisi siku-siku yang satunya. 9 sama dengan 25 kurangi 16, gitu ya. Kemudian kalau cari yang satunya lagi 4 kuadrat berarti bagaimana? Iya, 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Iya. Ini 25 dikurangi 9. Jadi kalau cari sisi siku-siku itu dikurangi, kalau cari sisi miring ditambah. Ya, saya tulis di sini ya. Mencari sisi siku-siku berarti sisi dikurangi supaya lebih jelas ya. Cari sisi miring, mencari sisi miring atau hipotenusa berarti ditambah, gitu supaya kalian paham. Baik, pada segitiga ABC, segitiga dengan sisi ABC tadi udah ya, ini sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Kalau A kuadrat tadi sudah, C kuadrat, B kuadrat berarti C kuadrat kurangi A kuadrat. Nah, kalau gambarnya begini gimana? Hipotenusanya yang mana? Ya, tentu saja yang R. Nah, kalau cari P berarti P kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi H kuadrat. Kalau cari Q berarti R kuadrat dikurangi P kuadrat. R kuadrat karena ini cari hipotenusa berarti P kuadrat ditambah H kuadrat. Baik, sekarang kalau gambar yang ketiga, hipotenusanya yang mana? Iya, tentu saja yang paling panjang yang U ya. Berarti hipotenusa ini yang U. Berarti U kuadrat sama dengan S kuadrat ditambah T kuadrat. Mencari T berarti gimana? U kuadrat dikurangi S kuadrat. Mencari S berarti U kuadrat dikurangi T kuadrat. Sedangkan pada gambar 4, hipotenusanya berarti yang mana? Iya, hipotenusanya berarti yang paling panjang. Yang mana? Yang X. Maka kita tulis saja dulu yang X, berarti V kuadrat ditambah W kuadrat. Kalau cari V berarti gimana? X kuadrat dikurangi W kuadrat. Cari W berarti bagaimana? Berarti X kuadrat dikurangi V kuadrat. Ya, gunakan dalil Pythagoras untuk menghitung panjang sisi yang belum diketahui. Kita lihat saja gambar 1 dulu. Ya, kita lihat gambar 1. Kecilkan dulu ya, supaya kelihatan. Ya. Oke, kita mau mencari yang X. X itu hipotenusa. Maka X kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 6 kuadrat berapa? Iya, 36. 8 kuadrat 64. 36 tambah 64 100. 100 itu adalah X kuadrat. Maka X-nya tentu saja adalah akar 100. Akar 100 berapa? Iya, 10. Sekarang kita lihat gambar 2 ya. Gambar 2, cari Y.
Y juga hipotenusa. Maka Y kuadrat sama dengan bagaimana? Iya, 5 kuadrat ditambah 13 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 25. Kemudian 13 kuadrat berapa? Iya, 169. Kalau dijumlahkan berapa itu? 194. Maka Y sama dengan akar 194. Dah, ini selesai, gitu saja. Nah, tidak pas. Baik, sekarang kita lihat gambar 3. Kalau sekarang cari P. Ya, P itu hipotenusa atau bukan? Ya, bukan. Maka tentu saja menjadi P kuadrat sama dengan 15 kuadrat diapakan? Dikurangi 12 kuadrat. 15 kuadrat itu berapa? Iya, 225. 12 kuadrat berapa? Iya, 144. 225 dikurangi 144 sama dengan berapa? 81. Maka P-nya adalah akar dari 81 sama dengan 9. Maka P sama dengan 9. Bagaimana dengan yang gambar 4? Oke, berarti kita cari R. R itu hipotenusa atau bukan? Ya, karena bukan, hipotenusanya yang berapa? Iya, yang 41. Maka 41 kuadrat dikurangi 40 kuadrat. Berapa 41 kuadrat? Kita hitung sebelahnya aja ya. 41 kali 41. 1 kali 41, 41 ya. 4 kali 1, 4. Sini 16. Oke, maka 1681. 1681. Kalau 40 kuadrat berapa? Iya, tentu saja 1600. Maka ini lupa kuadratnya. Maka R kuadratnya adalah 81. Maka R-nya akar 81 sama dengan berapa? 9. Kita lanjutkan ya. Menghitung sisi segitiga menggunakan dalil Pythagoras. Hitunglah panjang salah satu sisi segitiga yang belum diketahui dari tiap-tiap segitiga siku-siku berikut. Kita lihat dulu gambar yang A. Lihat segitiga ABC, siku-siku di B. Ya, ini sekarang pakai 2 huruf ya, beda dengan yang tadi. Maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC, karena hipotenusanya adalah yang AC. AC kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 9 tambah 16. AC kuadrat sama dengan 25. Maka AC sama dengan akar 25. Maka AC sama dengan 5. Iya. Kemudian gambar yang B. Ya, yang belum diketahui sisi yang mana? Sisi yang BC. Kalian lihat bahwa AC kuadrat itu hipotenusanya, maka kalau hipotenusanya maka ditambah. Nah, tapi yang ditanyakan adalah yang BC. Berarti hipotenusanya yang mana? AC kuadrat. Dikurangi berarti dikurangi apa? Iya, kurangi AB kuadrat. Tidak ditambah ya. Karena kita mencari sisi siku-siku. AC-nya berapa? AC-nya 10. AB-nya 8. 10 kuadrat berapa? 100. 8 kuadrat 64.
Maka tentu saja BC sama dengan berapa itu? 100 kurangi 64. Iya, 36. Ini BC kuadrat ya. Maka BC akar 36 sama dengan berapa? 6. Kemudian kita lihat gambar ya. Kita mau mencari panjang PH dan PH ini bukan hipotenusa. Maka PH kuadrat sama dengan PR kuadrat hipotenusa dikurangi HR kuadrat. R kuadrat sama dengan 13 kuadrat, QR-nya sama dengan 5. Oke. Berapa tadi 13 kuadrat? Ya, 169 kurangi 25 sama dengan 144. Maka PH sama dengan berapa? Akar 144 berarti 12 cm. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Pada segitiga siku-siku mempunyai sisi A, B, dan C dengan sisi A sebagai sisi miring. Jika B sama dengan 7 dan C sama dengan 5, hitunglah nilai A. Karena A itu sisi miring, berarti gimana? A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. B-nya 7, C-nya 5. 7 kuadrat berapa? Ya, 49. C-nya 5 kuadrat. Ya, 49 ditambah 25 berapa? Iya, 74. Maka A-nya akar 74. Selesai. Begitu. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Hitunglah nilai N pada tiap-tiap segitiga siku-siku berikut. Baik, ini 5. Tentu saja hipotenusanya ya. Maka 2N dikuadratkan, ini harus diberi kurung ya. Karena yang dikuadratkan 2N, tidak hanya N-nya saja. Ditambah N kuadrat sama dengan 5 kuadrat. 2N dikuadratkan 4N kuadrat. Ditambah N kuadrat sama dengan 25. 4N kuadrat tambah N kuadrat 5N kuadrat sama dengan 25. Maka N kuadrat sama dengan 25 bagi 5. N kuadrat sama dengan 5. Maka N adalah akar 5. Selesai. Gimana untuk yang soal B? Ya, hipotenusanya tentu saja yang apa? Iya, 5N. Maka ini bisa saya tulis menjadi 5N kuadrat sama dengan gimana? 6 kuadrat ditambah kurung 4N dikuadratkan. Ini dikurung ya. 5N dikuadratkan berapa? Iya, 25N kuadrat. 6 kuadrat 36. 4N dikuadratkan? Iya, 16N kuadrat. Terus gimana? Setelah ini gimana? Ya, yang N jadikan 1 ya, bawa ke kiri. 25N kuadrat, 16-nya bawa kiri. Kurangi 16N kuadrat sama dengan 36. 25 kurangi 16 berapa? Ya, 9N kuadrat sama dengan 36. Maka N kuadrat sama dengan 36 per 9. N kuadrat sama dengan 4. Maka N adalah akar 4 atau 2. Iya.
Satu soal lagi ya. Untuk soal C, kita mau mencari N yang soal ini. Tentu saja ini adalah akar 52, itu hipotenusanya. Kita tulis akar 52, berarti saya kuadratkan. Sama dengan 2N dikuadratkan, harus dikurung ya, ditambah 3N dikuadratkan. Kalau akar 52 dikuadratkan berapa? Tentu saja 52. 2N dikuadratkan 4N kuadrat. 3N dikuadratkan ya 9N kuadrat. Maka 52 sama dengan 13N kuadrat. Terus ya, 52 bagi 13 itu sama dengan N kuadrat. Maka N kuadratnya sama dengan berapa? 4. Maka N adalah akar 4. Atau N sama dengan 2. Ya, pertemuan kali ini selesai. Silahkan belajar. Tugasnya ada di Google Classroom. Berkah dalam.